Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ambu membuat kue nona manis. Rasanya enak banget, manis, gurih, wangi, lembut. Pokoknya bakal bikin ketagihan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Nah, untuk memudahkan, adonannya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama untuk kelompok adonan A, siapkan tepung terigu. Ini menggunakan tepung terigu yang serbaguna atau protein sedang. Selanjutnya gula pasir. Nah, ini gulanya di blender dulu atau dihaluskan dulu agar memudahkan dalam pengadukan karena akan lebih mudah larut. Jika gulanya tidak dihaluskan pun tidak apa-apa, asal dipastikan gulanya ini benar-benar larut dalam adonan. Bahan berikutnya ada 1 butir telur utuh. Kemudian ini opsional, bisa ditambahkan dengan vanili bubuk atau yang cair. Berikutnya santan, lebih baik menggunakan santan segar, tetapi di sini Ambu menggunakan santan instan. Kelebihan menggunakan santan instan, yang pertama lebih praktis dan yang kedua biasanya nanti kuenya akan lebih awet. Kemudian semua bahannya diaduk sampai rata. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Dan gulanya benar-benar larut. Nah, kalau misalnya masih bergerindil bisa disaring terlebih dahulu. Jika adonannya sudah tercampur rata, kita sisihkan, kemudian kita siapkan adonan yang berikutnya yaitu adonan B. Yang pertama, siapkan tepung maizena. Kemudian susu bubuk. Lalu susu kental manis, ini opsional, bisa ditambahkan atau di skip. Kemudian tambahkan santan. Dan untuk pewarna hijaunya, Ambu menggunakan perasan daun pandan dan daun suji. Daun pandan dan daun sujinya kita potong-potong kecil-kecil, tambah air, kemudian di blender. Kemudian air perasan daun pandannya ini kita gunakan, ini sebanyak sekitar 250 ml. Nah, jika ingin lebih praktis dan lebih simpel, bisa menggunakan pasta pandan, tetapi tentu rasanya akan lebih enak dengan menggunakan pandan asli seperti ini. Kemudian semua bahan diaduk sampai benar-benar tercampur rata, lalu kita masak hingga benar-benar matang dengan cara diaduk terus seperti ini agar adonannya tidak menggumpal. Nah, proses memasak ini sangat penting karena kan kita menggunakan daun pandan asli. Jadi kalau misalnya tidak dimatangkan dulu seperti ini, maka akan menimbulkan aroma dan rasa yang kurang sedap. Tahap selanjutnya adalah kita campurkan antara adonan A yang tadi dengan adonan B yang baru kita masak. Aduk sampai benar-benar rata seperti ini. Ini warna hijaunya sudah sangat bagus, tapi kalau misalnya daun pandannya sedikit, bisa ditambahkan dengan pasta pandan. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan masak adonan yang C atau yang ketiga. Siapkan tepung maizena, kemudian gula pasir, garam, kemudian tambahkan santan. Nah, semua bahan ini kita aduk sampai rata, lalu dimasak hingga benar-benar mengental dan matang. Nah, kita masak adonannya sampai seperti ini. Selanjutnya siapkan cetakan talam seperti ini. Nah, sebelum kita gunakan, diolesi terlebih dahulu dengan minyak goreng secara merata seperti ini agar nanti kuenya ini lebih mudah untuk dilepaskan. Kemudian setelah diolesi, kita akan masukkan adonan A dan B yang sudah dicampur. Masukkan, jangan terlalu penuh, kasih ruang sedikit untuk menambahkan adonan yang
C. Setelah semua terisi, siapkan adonan yang C atau yang ketiga. Ini masukkan ke dalam botol seperti ini, atau bisa juga dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu kita masukkan ke dalam adonan seperti ini di bagian tengahnya. Jika sudah selesai semua, siap untuk dikukus. Kukus selama sekitar 20 menit atau hingga benar-benar matang. Nah, ini kue yang sudah matang seperti ini. Kita diamkan sampai benar-benar dingin baru dilepaskan dari cetakannya. Nah, ini dia kue nona manisnya yang sudah dingin, sudah siap untuk dinikmati ataupun dikemas sesuai dengan selera masing-masing. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.